Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tentang sosok yang membuat setan pun enggan berpapasan di jalan yang sama. Bayangkan, seorang lelaki dengan perawakan tinggi besar, suara yang menggelegar layaknya guntur di musim panas, namun memiliki hati yang sangat lembut hingga bisa menangis terseduh-seduh hanya karena mendengar suara tangisan bayi di kegelapan malam. Gelar Al-Faruq yang ia sandang bukanlah sekedar hiasan nama, melainkan sebuah segel dari langit melalui lisan Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa di tangannya kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan kebatilan, meskipun dunia harus berguncang karenanya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita menyelami lebih dalam samudra kisah inspiratif dari Khalifah kedua Islam ini, mari kita bersama-sama membangun kebaikan dengan menekan tombol subscribe dan like agar syiar sejarah ini menjangkau lebih banyak orang. Dan kami sangat ingin menyapa Anda semua dari belahan bumi mana Anda menyimak kisah ini. Tuliskan daerah asal Anda di kolom komentar. Semoga ini menjadi wasilah persaudaraan kita di jalan ilmu. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum cahaya Islam menyentuh relung hatinya, Umar adalah sosok yang paling ditakuti oleh para pengikut Nabi. Namun, doa Rasulullah SAW yang meminta agar Islam dikuatkan melalui salah satu dari dua Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal, akhirnya berlabuh pada putra Khattab ini. Sejak saat itu, sejarah dunia berubah selamanya. Kekuatan yang tadinya digunakan untuk menindas, kini menjadi benteng paling kokoh bagi kaum yang terzolimi. Salah satu babak paling heroik dalam sejarah Islam adalah peristiwa hijrahnya Umar ke Madinah. Mari kita bayangkan suasana Mekah kala itu, sebuah kota yang penuh dengan mata-mata dan ancaman bagi siapapun yang berani menyembah Allah. Rasulullah SAW dengan segala kebijaksanaannya memerintahkan para sahabat untuk keluar secara sembunyi-sembunyi, satu demi satu, di bawah lindungan kegelapan malam agar tidak memicu pertumpahan darah yang sia-sia. Namun bagi Umar bin Khattab, hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan sebuah proklamasi harga diri iman. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, dikisahkan bahwa Umar tidak menyelinap. Ia justru mengenakan pakaian terbaiknya, menyandang pedangnya yang tajam, memanggul busur panahnya, dan membawa anak panah di tangannya. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju Ka'bah, pusat perkumpulan para pembesar Quraisy yang sedang asyik merencanakan makar. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia melakukan tawaf sebanyak 7 putaran dengan penuh ketenangan. Setelah melaksanakan sholat di makam Ibrahim, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di hadapan gerombolan musyrikin itu dan berteriak dengan suara yang menggetarkan nyali. Wahai wajah-wajah celaka, Allah akan menghinakan kalian. Ketahuilah, aku akan pergi berhijrah ke Madinah hari ini. Barang siapa di antara kalian yang ingin ibunya meratapi kematiannya, atau ingin anaknya menjadi yatim, atau ingin istrinya menjadi janda, maka silahkan hadapi aku di balik lembah ini. Suasana seketika hening, tidak ada satupun pedang yang keluar dari sarungnya, tidak ada satupun suara yang berani menyahut tantangan itu. Inilah wibawa yang lahir dari kejujuran iman. Umar berangkat ke Madinah dengan kepala tegak, bahkan ia sempat membawa serta beberapa orang lemah yang takut berhijrah sendirian agar mereka mendapatkan perlindungan di bawah bayang-bayang pedangnya. Hijrah Umar adalah pesan abadi bahwa kebenaran tidak boleh selalu bersembunyi di bawah bayang-bayang ketakutan. Setelah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berakhir, amanah kekhalifahan jatuh ke pundak Umar. Inilah masa di mana keadilan Islam mulai merambah ke kaisaran-kaisaran besar dunia. Namun meskipun ia memimpin wilayah yang sangat luas, dari Persia hingga sebagian wilayah Romawi, kehidupan pribadinya tetaplah sangat sederhana. Pernah suatu ketika, seorang utusan dari kerajaan Romawi datang ke Madinah dengan bayangan akan menemukan istana yang megah dengan pengawal bersenjata lengkap. Ia bertanya kepada penduduk setempat, "Di mana istana rajamu?" Penduduk itu menjawab dengan santai, "Pemimpin kami tidak punya istana. Pergilah ke sana. Mungkin kau akan menemukannya di bawah pohon kurma itu." Betapa terkejutnya utusan tersebut saat melihat seorang lelaki sedang tertidur lelap di atas tanah, berbantalkan sepotong kayu tanpa pengawal sama sekali. Itulah Umar.
Utusan Romawi itu lantas bergumam dengan penuh kekaguman, "Engkau telah berlaku adil, wahai Umar, sehingga engkau merasa aman, dan karena merasa aman itulah engkau bisa tidur dengan sangat nyenyak." Kalimat ini menjadi bukti bahwa keamanan seorang pemimpin bukan terletak pada ketajaman pedang pengawalnya, melainkan pada ketajaman keadilannya di tengah rakyatnya. Keadilan Umar ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi melampaui batas-batas agama. Salah satu fragmen paling menyentuh dalam kepemimpinannya adalah kasus gubuk seorang Yahudi tua di Mesir. Mari kita bayangkan suasana di Mesir yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Amr bin As. Sebagai seorang gubernur dari sebuah wilayah yang baru ditaklukkan, Amr ingin membangun sebuah masjid yang megah demi keagungan Islam. Namun, tepat di depan lahan masjid tersebut berdiri sebuah gubuk reot milik seorang kakek Yahudi. Amr bin As dengan niat baik namun cara yang kurang tepat mencoba membeli lahan itu. Ia menawarkan harga berkali-kali lipat, bahkan hingga 5 kali lipat dari harga pasar. Namun bagi si kakek Yahudi, gubuk itu bukan sekedar bangunan, melainkan sejarah dan satu-satunya tempat ia berteduh. Ia menolak dengan tegas. Singkat cerita, atas nama kepentingan umum dan estetika kota, Amr bin As memerintahkan pembongkaran gubuk tersebut secara sepihak. Si kakak Yahudi yang malang itu hanya bisa menangis. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar bahwa di Madinah ada seorang pemimpin tertinggi yang sangat adil bernama Umar. Dengan modal nekat dan sisa tenaga, ia menempuh perjalanan ribuan kilometer menuju Madinah. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan kemewahan. Ia justru menemukan seorang pemimpin yang sedang duduk di bawah pohon kurma, mengenakan pakaian yang penuh dengan tambalan. Dengan gemetar, kakek Yahudi itu menceritakan kezaliman sang gubernur. Umar mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menjadi merah padam karena menahan amarah. Namun, apa yang dilakukan Umar? Ia tidak memberikan tumpukan emas. Ia justru menyuruh kakek itu mengambil sepotong tulang unta yang sudah kering dari tempat sampah. Kakek itu bingung, apa gunanya tulang ini, batimnya. Namun, ia tetap patuh. Umar kemudian mengambil pedangnya dan menggoreskan satu garis lurus secara vertikal pada tulang itu, lalu membuat garis melintang di atasnya, hingga menyerupai tanda palang atau huruf alif yang lurus. Umar menyerahkan tulang itu dan berkata, "Bawa ini kepada Amr bin As di Mesir. Katakan, ini dariku." Si Yahudi itu pergi dengan perasaan dongkol. Ia merasa jauh-jauh dari Mesir hanya untuk mendapatkan sampah. Namun sesampainya di Mesir, keajaiban terjadi. Saat Amr bin As melihat tulang itu, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya bergemetar seolah-olah baru saja melihat malaikat maut. Ia segera memerintahkan seluruh masjid yang baru dibangun itu untuk dirobohkan saat itu juga. Dan gubuk si Yahudi dibangun kembali persis seperti semula. Si Yahudi tertegun. Ia bertanya kepada Amr, "Mengapa Tuan begitu ketakutan hanya karena sepotong tulang?" Amr menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Katek, tulang ini adalah pesan dari Khalifah Umar." Beliau seolah-olah berkata, "Ingatlah wahai Amr, setinggi apapun pangkatmu saat ini, suatu saat kau akan menjadi tulang yang busuk. Maka bertindaklah lurus atau adil sebagaimana garis pada tulang ini. Jika kau tidak bertindak lurus, maka pedangku yang akan meluruskan lehermu." Mendengar itu, bergetarlah hati si Yahudi. Ia melihat sebuah sistem keadilan yang belum pernah ia temukan dalam agama atau peradaban manapun. Sebuah sistem di mana rakyat kecil, bahkan yang berbeda keyakinan sekalipun, memiliki kedudukan yang setara dengan seorang jenderal penakluk di hadapan hukum. Detik itu juga, ia menyatakan keislamannya. Kita melanjutkan perjalanan waktu ke sebuah masa di mana kekuasaan Islam telah mencapai tanah Mesir. Di sana, seorang jenderal besar bernama Amr bin As menjabat sebagai gubernur. Namun, sebuah peristiwa terjadi yang mengguncang prinsip kesetaraan dalam Islam. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda Mesir dari kalangan rakyat jelata yang berani menuntut haknya kepada putra seorang penguasa. Suatu hari di Madinah, di tengah teriknya matahari, seorang pemuda Mesir datang dengan nafas terengah-engah menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kemarahan dan harapan yang besar akan keadilan. Ia mengadu bahwa dirinya telah dizolimi oleh putra Amr bin As.
Dalam sebuah perlombaan pacuan kuda yang sangat sengit, pemuda Mesir ini berhasil memaju kudanya dengan lebih cepat dan menyalip kuda putra sang gubernur. Namun, bukannya mendapatkan apresiasi, pemuda itu justru mendapatkan sabetan cemeti di wajah dan pundaknya. Sambil mencambuk, putra Amr bin Ash itu berteriak dengan penuh kesombongan, "Ambil cambukan ini, aku adalah putra bangsawan, aku adalah putra dari orang yang paling mulia di negeri ini." Pemuda Mesir itu mencoba mencari keadilan di Mesir, namun ia justru diancam akan dipenjara karena berani melawan keluarga gubernur. Maka dengan sisa keberaniannya, ia melarikan diri dan menempuh perjalanan jauh ke Madinah demi menemui sang Amirul Mukminin. Mendengar pengaduan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung meledak dalam amarah yang serampangan. Beliau adalah pemimpin yang mengedepankan tabayun atau klarifikasi. Beliau segera menulis surat resmi kepada Amr bin Ash yang isinya sangat singkat namun tegas. "Apabila surat ini sampai ke tanganmu, datanglah engkau bersama putramu ke Madinah pada musim haji tahun ini." Bayangkan ketegangan yang terjadi saat musim haji tiba. Di hadapan ribuan jamaah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil pemuda Mesir tersebut dan mendudukkannya di samping Amr bin Ash serta putranya yang tampak tertunduk lesu. Umar bertanya kepada putra Amr bin Ash, "Apakah benar engkau telah melakukan ini?" Dan pemuda itu pun tidak bisa mengelak karena bukti dan saksi sudah terpampang nyata. Detik itu juga, Umar menyerahkan sepotong cemeti kepada si pemuda Mesir dan berkata dengan suara yang menggetarkan bumi, "Cambuklah putra bangsawan itu sebagaimana ia mencambukmu." Di hadapan halayak ramai, pemuda Mesir itu membalas setiap cambukan yang pernah diterimanya. Setelah selesai, Umar bahkan berkata, "Sekarang arahkan cemeti itu ke kepala Amr bin Ash karena putranya berani berbuat zolim karena merasa memiliki kekuasaan ayahnya." Namun pemuda Mesir itu menjawab dengan bijak bahwa ia sudah merasa cukup dengan membalas orang yang menyakitinya. Saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan kalimat yang kemudian diukir dengan tinta emas dalam sejarah hak asasi manusia sedunia. "Wahai Amr, sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?" Percakapan ini menjadi tamparan keras bagi siapapun yang merasa bahwa jabatan adalah alat untuk menindas mereka yang lemah. Keadilan di tangan Umar tidak memandang gelar bangsawan atau kedekatan politik. Berlanjut ke kisah selanjutnya yang tak kalah menyentuh, yaitu tentang nurani seorang hakim saat menghadapi hukum pidana di masa paceklik. Dalam hukum Islam, kita tahu bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hukum bukanlah alat pemuas dahaga hukuman, melainkan instrumen untuk menegakkan martabat manusia. Suatu ketika, dua orang pelayan kecil ditangkap karena mencuri seekor unta milik seorang pria Badui dari suku Muzainah. Saat mereka dibawa ke hadapan Umar, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tubuh mereka kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan mata mereka tampak kuyu karena kelaparan yang sangat hebat. Di sisi lain, pemilik unta menuntut agar hukum potong tangan ditegakkan sesuai syariat. Umar memandang kedua bocah itu dengan tatapan yang sangat dalam. Beliau bertanya, "Mengapa kalian mencuri?" Dengan gemetar, salah satu dari mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami sangat lapar. Musim paceklik ini telah menghisap seluruh tenaga kami dan majikan kami tidak memberi kami makan yang cukup." Umar kemudian memanggil majikan kedua pelayan tersebut, yang ternyata adalah seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Baltah. Disinilah letak kejeniusan hukum Umar. Beliau berkata kepada Hatib, "Hampir saja aku menjatuhkan hukuman potong tangan kepada mereka. Namun sekarang aku sadar bahwa engkaulah yang sebenarnya pantas dihukum. Engkau mempekerjakan mereka, namun engkau membiarkan mereka kelaparan hingga mereka terpaksa mencuri untuk menyambung nyawa." Umar kemudian menjatuhkan vonis yang sangat mengejutkan. Beliau membebaskan kedua pelayan itu dari hukuman potong tangan karena kondisi darurat kelaparan. Sebaliknya, Umar mendenda Hatib bin Abi Baltah
untuk membayar 2 kali lipat harga unta tersebut kepada pemiliknya sebagai bentuk kelalaian atas kesejahteraan bawahannya. Umar mengajarkan kepada dunia bahwa sebuah hukum tidak bisa tegak dengan adil jika kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, belum terpenuhi oleh negara dan para pemberi kerja. Ketegasan Umar dalam hal perut rakyat ini memang tidak main-main. Beliau sering berkata, "Demi Allah, seandainya ada seekor keledai yang terperosok di jalanan Irak karena jalannya rusak, aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakannya kepadaku di hari kiamat nanti, 'Wahai Umar, mengapa tidak engkau perbaiki jalan untuknya?' Jika seekor hewan saja menjadi beban pikiran sang khalifah, apalagi nyawa dan martabat manusia." Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa di balik jubah kasarnya yang penuh tampalan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sistem saraf yang sangat sensitif terhadap penderitaan rakyatnya. Beliau tidak ingin menjadi pemimpin yang kenyang sendirian di saat rakyatnya mengganjal perut dengan batu. Inilah esensi kepemimpinan yang sesungguhnya. Kekuasaan adalah beban, bukan kesenangan. Setelah memberikan keputusan yang luar biasa mengenai para pelayan yang mencuri karena kelaparan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pesan mendalam kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau menegaskan bahwa dalam sebuah tatanan masyarakat yang beradab, kriminalitas seringkali merupakan cerminan dari kegagalan sistemik dalam distribusi kesejahteraan. Dengan mewajibkan majikan membayar denda 2 kali lipat, Umar ingin memberikan pelajaran bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak mereka yang memiliki harta. Beliau tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah kepada mereka yang lapar, sementara mereka yang berkecukupan abai terhadap hak-hak dasar para pekerjanya. Sisi kemanusiaan Umar ini juga terpancar dalam bagaimana beliau memandang hak-hak seorang anak. Suatu hari, suasana di Madinah dikejutkan oleh kedatangan seorang ayah yang menyeret anaknya menghadap sang khalifah. Sang ayah berteriak dengan penuh amarah, "Wahai Amirul Mukminin, anakku ini telah berbuat durhaka. Ia tidak lagi menghormatiku dan telah melanggar perintahku sebagai orang tuanya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan raut wajah yang serius namun tetap bijaksana memandang sang anak dan memberikan nasihat tentang betapa besarnya dosa bagi seorang anak yang berani mendurhakai ayahnya. Namun sebelum Umar menyelesaikan pembicaraannya, sang anak menyelah dengan nada yang sopan namun penuh kepiluan. "Wahai pemimpin orang-orang beriman, jika benar seorang ayah memiliki hak atas anaknya, bukankah seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya?" Umar terdiam sejenak lalu menjawab dengan mantap, "Benar wahai anak muda, seorang anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya." Sang anak bertanya kembali, "Lalu apa sajakah hak-hak itu wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan dengan sangat jernih. Pertama, ayahnya harus memilihkan ibu yang baik dan terhormat sebagai pendidiknya. Kedua, ayahnya harus memberikan nama yang baik yang tidak membebani jiwanya dengan rasa malu. Dan ketiga, ayahnya wajib mengajarkan kepadanya Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia memiliki pedoman hidup yang benar. Mendengar penjelasan tersebut, sang anak tersenyum pahit lalu menatap ayahnya. Ia berkata kepada Umar, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ayahku ini tidak memenuhi satupun dari ketiga hak tersebut. Ibuku adalah seorang wanita majusi yang tidak pernah mengenal Allah. Ayahku memberiku nama Ju'al, yang berarti seekor kumbang kotor yang sering berguling di kotoran ternak. Dan yang paling menyedihkan, ayahku tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran kepadaku." Seketika itu juga wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah drastis. Beliau menoleh kepada sang ayah dengan pandangan yang sangat tajam dan penuh peringatan. Beliau berkata, "Engkau datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkaulah yang telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Pergilah, jangan mengadu kepadaku atas hasil dari benih buruk yang engkau tanam sendiri."
Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kepemimpinan dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Umar mengingatkan bahwa hubungan antara manusia dalam Islam bersifat timbal balik. Tidak ada ketaatan yang mutlak jika hak-hak dasar tidak dipenuhi. Narasi ini juga membuktikan bahwa Umar adalah sosok yang sangat objektif. Beliau tidak secara membabi buta membela sesama orang tua, melainkan berdiri di pihak yang benar meskipun itu adalah seorang anak muda. Kepribadian Umar yang sangat menjaga kehormatan manusia juga terlihat dalam kisahnya saat menangani seorang ayah yang merasa malu karena masa lalu anak perempuannya. Dikisahkan ada seorang pria yang menghadap Umar dengan hati yang gundah. Di masa jahiliyah, pria ini pernah mencoba mengubur putrinya hidup-hidup, sebuah tradisi keji yang lazim dilakukan bangsa Arab kala itu. Namun di tengah proses penguburan, hatinya luluh dan ia menyelamatkan putri kecilnya. Setelah Islam datang, sang putri tumbuh menjadi muslimah yang taat, namun sempat tergelincir melakukan sebuah kesalahan yang membuahkan hukuman had. Karena merasa malu dan sangat menyesal, sang putri mencoba melakukan tindakan nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan pedang. Beruntung, luka di lehernya berhasil disembuhkan. Masalah muncul ketika seorang pria baik-baik datang melamar putri tersebut. Sang ayah bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus memberitahu calon suaminya tentang masa lalu kelam dan percobaan bunuh diri putriku itu?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang sangat mengharukan dan penuh hikmah. Beliau berkata dengan tegas, "Apakah engkau ingin membongkar apa yang telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demi Allah, jika engkau sampai membocorkan aib masa lalu anakmu kepada siapapun, aku sendiri yang akan menghukummu dan menjadikanmu sebagai contoh buruk bagi penduduk kota ini. Nikahkan dia sebagai seorang muslimah yang suci dan telah bertaubat." Umar mengajarkan kita bahwa taubat telah menghapuskan masa lalu. Beliau menjaga kerahasiaan aib rakyatnya karena beliau tahu bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Beliau tidak ingin stigma sosial menghancurkan masa depan seseorang yang sudah benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan Umar di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi integritas dan kehormatan keluarga Muslim. Mari kita beralih ke aspek lain dari keseharian Umar sebagai pemimpin, yaitu pengabdian yang tanpa henti. Ada sebuah momen ketika Alexandria atau Iskandariah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah komando Amr bin As. Seorang utusan bernama Muawiyah bin Hudaij dikirim ke Madinah untuk membawa berita kemenangan tersebut. Utusan itu tiba di Madinah tepat pada siang hari saat matahari sedang berada di puncaknya. Muawiyah bin Hudaij berpikir bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pastilah sedang beristirahat atau tidur siang mengingat beban kerja beliau yang sangat luar biasa. Ia pun memutuskan untuk menunggu di Masjid Nabawi. Namun, seorang pembantu Umar melihatnya dan segera melaporkan kedatangan utusan dari garis depan peperangan tersebut. Umar segera keluar menemui Muawiyah dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar berita kemenangan yang menggembirakan itu, Umar langsung bersujud syukur di atas tanah. Namun ada satu percakapan menarik setelah itu. Umar bertanya, "Mengapa engkau tidak langsung datang menemuiku di rumah?" Muawiyah menjawab, "Aku mengira engkau sedang tidur siang, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian berkata dengan kalimat yang sangat melegenda, "Sungguh buruk persangkaanmu kepadaku. Jika aku tidur di siang hari, maka aku telah menyia-nyiakan hak rakyatku yang ingin mengadu kepadaku. Dan jika aku tidur di malam hari, maka aku telah menyia-nyiakan hakku sendiri terhadap Tuhanku, yaitu dengan tidak melakukan sholat malam. Maka kapan lagi aku harus tidur jika kedua waktu itu sudah bukan milikku lagi?" Pernyataan ini menggambarkan betapa totalitas Umar dalam mengemban amanah. Beliau merasa bahwa waktu siang adalah milik umat dan waktu malam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah pemimpin yang jarang memejamkan mata karena rasa takutnya akan tanggung jawab yang begitu berat di hari hisab nanti. Pada satu titik di mana dunia berada di genggaman tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
namun sedikit pun dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Setelah Alexandria jatuh dan wilayah kekuasaan Islam membentang luas, kekayaan mengalir deras ke Baitul Mal di Madinah. Emas, perak, dan permata dari perbendaharaan Persia dan Romawi menumpuk di hadapan beliau. Namun, apakah Umar kemudian membangun istana? Apakah beliau mengganti pakaiannya dengan sutra? Tidak. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, dikisahkan bahwa pakaian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki tidak kurang dari 12 tambalan, dan salah satu tambalan tersebut terbuat dari kulit binatang yang kasar. Suatu ketika, para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu merasa iba melihat pemimpin mereka mengenakan pakaian yang sudah sangat usang. Mereka meminta putri Umar, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, untuk membujuk ayahnya agar mau mengenakan pakaian yang lebih layak dan memakan makanan yang lebih bergizi. Namun jawaban Umar sungguh menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Beliau berkata kepada Hafsah dengan mata yang berkaca-kaca, "Wahai putriku, tidakkah engkau ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq hidup? Demi Allah, aku tidak akan pernah mengubah pola hidupku. Kami bertiga ibarat 3 orang musafir yang sedang menempuh jalan yang sama. Teman pertamaku, Rasulullah, telah sampai ke tujuan, lalu diikuti oleh teman keduaku, Abu Bakar. Jika aku mengikuti gaya hidup mereka yang sederhana, maka aku berharap bisa berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Namun jika aku memilih jalan yang mewah, niscaya aku akan tersesat dan tidak akan pernah menemui mereka lagi." Prinsip ini bukan hanya retorika. Umar benar-benar mempraktekkan kepemimpinan yang menderita. Saat musim kelaparan yang dikenal dengan sebutan Tahun Ramadah melanda Madinah, Umar bersumpah tidak akan mencicipi daging, mentega, atau susu hingga seluruh rakyatnya bisa memakan makanan yang sama. Akibatnya, kulit beliau yang tadinya bersih berubah menjadi hitam kusam dan kesehatan beliau menurun drastis karena hanya mengonsumsi roti kering dan minyak zaitun. Inilah pemimpin yang perutnya keroncongan mendahului rakyatnya dan kenyang paling terakhir setelah memastikan tak ada lagi rintihan lapar di sudut-sudut kota. Ketegasan Umar juga berlaku sangat keras kepada anggota keluarganya sendiri. Setiap kali beliau mengeluarkan larangan kepada rakyatnya, beliau akan mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu dan berkata, "Sesungguhnya aku telah melarang orang-orang melakukan ini dan itu. Sekarang orang-orang melihat kalian seperti burung melihat daging. Jika kalian melakukan apa yang aku larang, maka aku akan memberikan hukuman 2 kali lipat kepada kalian karena kedekatan kalian denganku." Bagi Umar, kedekatan dengan kekuasaan bukanlah jalan pintas menuju fasilitas, melainkan beban tambahan untuk menjadi teladan yang sempurna. Pernah suatu ketika, putra beliau yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membeli beberapa ekor unta yang kurus, lalu mengembalakannya di padang rumput milik negara atau hima. Karena unta-unta itu adalah milik putra khalifah, para petugas secara tidak sadar memberikan prioritas dan tempat terbaik, sehingga unta-unta tersebut tumbuh menjadi sangat gemuk dan berharga mahal. Saat Umar melihat unta-unta gemuk itu di pasar dan mengetahui bahwa itu milik putranya, beliau tidak bangga. Sebaliknya, beliau justru memanggil Abdullah dan berkata, "Orang-orang akan berkata, 'Lihatlah unta putra khalifah, berilah minum unta putra khalifah.' Wahai Abdullah, ambillah modal awalmu saja dan serahkan seluruh keuntungan dari hasil pengembalaan di tanah negara ini ke Baitul Mal." Inilah standar keadilan yang melampaui zaman. Umar tidak mengizinkan adanya konflik of interest atau penyalahgunaan wewenang sekecil apapun, bahkan jika itu terjadi secara tidak sengaja oleh keluarganya. Beliau adalah pemimpin yang sangat takut jika ada 1 dirham pun harta rakyat yang masuk ke dalam perut anak cucunya secara tidak sah. Namun, di balik ketegasannya yang laksana batu karang, Umar adalah pemimpin yang sangat terbuka terhadap kritik. Beliau sering berkata di atas mimbar, "Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjukkan aib-aibku kepadaku." Suatu ketika, seorang wanita tua menghentikan langkah Umar di tengah jalan dan menceramahinya dengan panjang lebar mengenai kebijakan mahar pernikahan.
Umar yang merupakan penguasa separuh dunia itu berdiri diam, menundukkan kepala dan mendengarkan setiap kata dari wanita tersebut dengan penuh hormat. Ketika ditanya mengapa beliau begitu sabar mendengarkan wanita itu, Umar menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mendengar pengaduannya dari atas langit ketujuh." Interaksi emosional antara Umar dan rakyatnya adalah bukti bahwa beliau memimpin dengan hati, bukan dengan tangan besi. Beliau adalah sosok yang memisahkan antara wibawa jabatan dan kesombongan pribadi. Beliau bisa sangat menakutkan bagi para tiran dan musuh Allah, namun beliau bisa menjadi sangat lembut dan patuh di hadapan kebenaran, dari manapun sumbernya datang. Satu lagi kisah yang menambah kedalaman karakter beliau adalah saat beliau menolak untuk sholat di dalam gereja Makam Kudus di Yerusalem saat kota itu diserahkan kepada umat Islam. Beliau khawatir jika beliau sholat di sana, umat Islam di masa depan akan merampas gereja tersebut dan menjadikannya masjid dengan alasan Umar pernah sholat di sini. Ini adalah visi toleransi yang sangat jauh ke depan, menjaga hak ibadah umat lain, bahkan sebelum konsep toleransi modern digaungkan oleh peradaban Barat. Beliau adalah potret nyata bahwa kekuasaan tidak harus merusak jiwa, asalkan jiwa tersebut terikat kuat dengan rasa takut kepada Sang Pencipta. Setelah menyaksikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan keadilan bagi kaum Yahudi, membela rakyat jelata dari keangkuhan bangsawan hingga hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim, kini kita akan melihat bagaimana Sang Al-Faruq mengakhiri pengabdiannya di dunia ini. Sebuah akhir yang telah beliau dambakan dalam setiap sujudnya. Mati syahid di kota kekasihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah wafatku di negeri Rasulmu." Secara logika, sangat sulit bagi seorang pemimpin negara yang berada di pusat keamanan seperti Madinah untuk mendapatkan mati syahid, karena peperangan biasanya terjadi di perbatasan yang jauh. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil untuk mengabulkan doa hamba yang tulus. Pada suatu pagi di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, saat fajar baru saja menyingsing, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri di mihrab Masjid Nabawi untuk mengimami sholat subuh. Saat beliau baru saja bertakbir memuji kebesaran Allah, seorang budak Majusi bernama Abu Lu'lu'ah menyelinap di antara barisan jamaah. Dengan dendam kesumat yang membara terhadap kemenangan Islam atas Persia, ia menghujamkan belati bermata dua yang telah diolesi racun ke tubuh sang khalifah sebanyak 6 kali. Salah satu tikaman itu mengenai bagian bawah perut yang sangat fatal. Umar terjatuh, namun dalam keadaan bersimbah darah. Hal pertama yang beliau tanyakan saat sadar bukanlah tentang luka-lukanya, melainkan apakah kaum muslimin sudah menyelesaikan sholatnya. Bahkan di ambang kematian, kekhawatiran utamanya adalah tegaknya tiang agama umatnya. Ketika beliau mengetahui bahwa pembunuhnya bukanlah seorang muslim, beliau berucap syukur. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang pernah bersujud kepada Allah, sehingga ia tidak bisa mendebatku di hadapannya dengan sujudnya itu. Di detik-detik terakhirnya, Umar mengirim putranya, Abdullah bin Umar, untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Umar berpesan, "Sampaikan salamku kepada Aisyah dan jangan katakan Amirul Mukminin, karena hari ini aku bukan lagi pemimpin kalian. Katakanlah Umar bin Khattab meminta izin untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar." Aisyah pun menangis dan mengizinkannya, padahal ia sendiri awalnya ingin dikuburkan di tempat itu. Maka wafatlah Sang Al-Faruq, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh cakrawala Islam. Warisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidaklah berupa tumpukan harta bagi keturunannya, melainkan sebuah fondasi peradaban yang tak tergoyahkan. Beliau adalah orang yang pertama kali memprakarsai penanggalan Hijriyah, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah, membentuk departemen kepolisian, membangun jaringan pos, hingga menciptakan sistem pensiun bagi lansia dan jaminan sosial bagi bayi yang baru lahir. Di bawah kepemimpinannya, Islam bukan hanya sebagai sebuah keyakinan di dalam masjid, melainkan sebuah sistem kehidupan yang mampu mengayomi 2/3 wilayah dunia dengan penuh keadilan.
Umar adalah bukti nyata bahwa kekuatan fisik yang besar jika dipadukan dengan ketakwaan yang mendalam akan melahirkan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah sosok yang paling keras terhadap dirinya sendiri, namun paling lembut terhadap rintihan rakyat yang kelaparan. Beliau adalah pemimpin yang tidak tidur agar rakyatnya bisa tidur nyenyak, dan beliau adalah penguasa yang memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi umat manusia. Kisah-kisah yang kita bahas dari awal hingga akhir ini adalah cermin bagi kita semua. Bukan hanya bagi mereka yang memegang jabatan di pemerintahan, tetapi bagi setiap kita yang merupakan pemimpin, minimal bagi diri sendiri dan keluarga kita. Dari Umar kita belajar tentang integritas, tentang bagaimana menutup aib sesama, tentang bagaimana memberikan hak kepada anak, dan tentang bagaimana berdiri tegak membela kebenaran tanpa pandang bulu. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.